Perkenalkan, nama saya Stanislaus Seri Bramanteo, NIM 1822357. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait sinyal, lebih fokusnya ke sampling dan rekonstruksi sinyal tersebut. Yang pertama, sinyal. Sinyal adalah sebuah fungsi yang dapat berubah seiring waktu ataupun variabel lainnya. Sinyal ini dibagi menjadi dua, sinyal analog dan sinyal digital. Sinyal analog adalah fungsi kontinu yang diplotting secara waktu dan amplitude. Sinyal digital adalah kumpulan nilai diskrit. Lalu selanjutnya adalah konversi sinyal. Konversi sinyal ada dua, analog to digital dan digital to analog. Analog to digital ini ada beberapa step. Yang pertama sampling atau pencuplikan, lalu ada konvolusi, dan terakhir kuantisasi. Untuk digital to analog ada namanya proses interpolation. Dan di sini saya akan lebih fokus menjelaskan terkait sampling, sedikit konvolusi, dan interpolation. Yang pertama sampling. Sampling adalah proses pengambilan atau pencuplikan nilai-nilai dari sebuah sinyal analog atau fungsi kontinu secara berkala atau periodik yang nantinya akan diproses untuk dikonversi dalam bentuk digital. Proses selanjutnya adalah kuantisasi yang tidak saya akan lebih bahas lebih lanjut pada kesempatan kali ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait sampling dalam bentuk ilustrasi untuk mempermudah kita mengerti sampling ini. Yang pertama ada di gambar 1 atau di gambar yang kiri, sebuah sinyal analog atau sinyal dalam fungsi kontinu yang diplotting dalam waktu di sumbu X ini dan amplitude di sumbu Y. Dan di sini akan terjadi proses sampling atau proses pengambilan atau pencuplikan nilai-nilai dari sebuah sinyal analog atau fungsi kontinu tadi secara berkala, di mana saya menggunakan dalam contoh ini setiap 0,5 detik saya mengambil nilai dari sinyal analog tersebut, digambarkan di X ini yang menyatakan bahwa ini adalah nilai di setiap 0,5 detik hasil dari sampling kita. Dan garis merah ini menandakan ini adalah saat kita mengambil sampling tersebut. Begitu. Selanjutnya ada yang namanya konvolusi. Konvolusi secara singkat adalah di mana kita menarik garis dari sumbu X ke arah sejajar ke arah hasil sampling kita untuk mengubahnya ke digital, ke sinyal digital begitu. Dan di sini saya akan memberi contoh untuk mempermudah gambaran kita di setiap periode 0,1 detik sehingga lebih terlihat sinyal analog atau fungsi kontinunya begitu. Dan di sini setiap X yang ada sebuah garis yang menghubungkannya ke sumbu X yang ada begitu. Itu adalah konvolusi sinyal. Lalu ada yang namanya interpolation atau dari sinyal digital berubah menjadi sinyal analog. Kalau kita ingat lagi, sinyal analog kan adalah fungsi kontinu. Dan di sini sinyal digital itu tidak kontinu. Kenapa? Karena sinyal digital adalah hasil dari proses sampling, dan sampling itu bergantung dengan periode yang kita tentukan untuk sampling kita tersebut begitu. Dan di sini terlihat bahwa ini tidak fungsi kontinu. Interpolasi sendiri membantu mengisi kekosongan di antara dua titik yang ada dari hasil sampling tersebut. Sehingga interpolasi sendiri adalah memperkirakan dalam menentukan dan menghitung nilai di antara dua titik ataupun lebih dari sebuah data yang diketahui. Interpolasi ini seakan-akan fill in the blank dari hasil konvolusi dari proses sampling di atas kita, begitu. Nah, di sini dari hasil konvolusi kita terlihat bisa kita ikutin dengan sebuah garis dalam bentuk fungsi kontinu tadi. Inilah hasil interpolasi sinyal yang mengubah sinyal digital menjadi sinyal analog, mengubah
menjadi sebuah fungsi kontinu seperti selayaknya sinyal analog pada gambar 1 begitu. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait penjelasan matematis. Yang pertama ada rumus dasar proses sampling. Rumus dasar proses sampling ada 2. Yang pertama itu menjelaskan bahwa proses sampling itu terjadi secara periodik, di mana variabel T ini menandakan bahwa sampling dilaksanakan atau dijalankan setiap T detik, atau dalam contoh sebelumnya dilaksanakan setiap 0,5 detik atau setiap 0,1 detik begitu. Lalu ada yang kedua, Fs lebih besar sama dengan 2 kali Fmax. Ini adalah yang dinamakan teori Nyquist yang menjelaskan bahwa frekuensi sampling harus lebih besar sama dengan 2 kali frekuensi maksimal. Kenapa? Karena di saat frekuensi sampling kita kurang dari 2 kali frekuensi maksimal, akan ada yang namanya munculnya aliasing. Aliasing adalah dimana sinyal dari sampling kita ada tuh muncul sinyal yang tidak diinginkan, yang tidak sesuai dengan sinyal analog sebenarnya. Begitu. Sehingga untuk tidak adanya aliasing dari hasil sampling kita, harus dijalankan frekuensi sampling seminimumnya 2 kali frekuensi maksimal. Begitu. Selanjutnya ada rumus dasar proses rekonstruksi sinyal atau interpolasi. Di sini adalah secara kasat mata sebuah persamaan atau sebuah fungsi yang merepresentasikan interpolasi, di mana sampel diskrit yang ada atau sinyal digital yang ada akan diubah menjadi atau mendapatkan kembali sinyal yang kontinu atau fungsi yang kontinu yang mengubah sinyal digital yang berupa diskrit menjadi sinyal analog yang kontinu. Begitu. Cukup dari saya, terima kasih.